Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrian Prastiwi, kelas 12 IPA 3. Di sini saya mau menceritakan biografi Bung Tomo atau Sutomo. Sutomo lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober 1920 dan dia meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, tanggal 7 Oktober 1981 di usianya yang ke-61 tahun. Kita menyebut Sutomo dengan panggilan akrab yaitu Bung Tomo. Beliau merupakan pahlawan yang terkenal karena jasanya ketika era memproklamasikan kemerdekaan dalam memotivasi semangat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda dengan bantuan tentara Nika. Perlawanan ini menyebabkan pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan hingga kini pertempuran ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Gerakan Pemuda Ansor dan Fraksi Sejarah Partai Golkar mendesak pemerintah agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo tanggal 9 November 2007. Waktu itu di era SBY. Dan momennya tepat pada memperingati Hari Pahlawan 10 November 2008. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran yang berada di pusat kota Surabaya yang waktu itu masih Hindia Belanda. Bung Tomo dididik di rumah yang sangat berpendidikan. Ia berbicara penuh semangat dan selalu terus terang. Ia suka bekerja keras agar keadaannya semakin membaik. Di usia 12 tahun, ketika dia harus keluar dari pendidikannya di Mulo, Bung Tomo melakukan berbagai jenis usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Ini terjadi karena depresi besar yang waktu itu melanda dunia. Kemudian, dia menamatkan pendidikan HBS melalui jalur korespondensi. Tapi, secara resmi, Bung Tomo tidak lolos. Bung Tomo lalu bergabung dengan KPI. Belakangan Bung Tomo menyimpulkan bahwa filsafat yang didapatnya dari kepanduan ditambah dengan kepemikiran berhaluan nasionalis yang didapat dari kakeknya juga adalah pengganti yang sangat baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo mulai terkenal setelah berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang meraih peringkat Pandu Garuda. Kehidupan sebagai seorang jurnalis juga pernah diakui oleh Bung Tomo. Dia sebuah kantor berita Domaid Susing. Baru setelah itu, dia bergabung dengan beberapa gerakan sosial dan politik. Pada tahun 1944, Jepang yang waktu itu menjajah Indonesia mensponsori gerakan rakyat baru dan Bung Tomo terpilih menjadi anggotanya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Tapi di titik inilah Bung Tomo mempersiapkan perannya untuk peristiwa yang sangat penting. Ketika pertempuran Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan dan membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya. Bung Tomo sangat dikenal karena seruan dan teriakan semangat perjuangan melalui banyak siaran radio. Berkat pengalaman jurnalisnya yang bekerja di kantor berita Domaid Susing di Surabaya, dia mendirikan radio pemberontakan yang berguna untuk membakar semangat juang dan rasa persatuan di hati rakyat Surabaya. Suaranya yang lantang, berani, terdengar penuh semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan 3 bulan yang lalu. Kemampuannya berorasi yang penuh semangat berapi-api membuatnya menjadi orang kedua setelah Bung Karno dalam kemampuan berorasi dan kekuatan emosionalnya. Setelah pertempuran itu,
Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo mencoba terjun ke dalam dunia politik. Karena merasa kurang nyaman di dunia politik, dia kemudian menghilang untuk sementara dari panggung dan kemelut ke dunia politik. Ada kemungkinan dia tidak sependapat dengan Bung Karno. Ada pula yang bilang hubungannya dengan Bung Karno sedikit retak ketika Bung Tomo baru saja menanyakan masalah yang sedikit pribadi. Bung Tomo baru mulai muncul lagi ketika akhir masa pemerintahan Bung Karno dan awal pemerintahan Dr. Soeharto yang mulai didukungannya. Bung Tomo muncul kembali sebagai tokoh nasional. Dia mendukung Soeharto untuk membersihkan negara ini dari orang-orang yang memiliki pemikiran berbau kiri atau komunis. Orang-orang yang berpikiran kiri ini tumbuh besar di rezim Bung Karno. Sang orator dari Surabaya ini menikah dengan Sulistina yang merupakan orang Malang. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah. Kala itu, Bung Tomo sedang menunaikan ibadah haji dan para jamaah haji. Jenazahnya dibawa pulang kembali ke tanah air yang tidak mengikuti tradisi untuk memakamkan para jamaah haji yang meninggal ketika ziarah ke tanah suci. Bung Tomo memang memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan sejarah Indonesia dan layaknya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi jenazah Bung Tomo dimakamkan di TPU Ngegel di Surabaya sesuai wasiatnya ketika hidup. Pada tahun 1950-an di Surabaya, Bung Tomo sempat menunjukkan kepedulian sosialnya. Dia bergerak sebagai penolong para tukang becak dengan cara mendirikan pabrik. Bung Tomo mengajak para tukang becak untuk mendirikan perusahaan tersebut. Dengan bantuan Bung Tomo, pabrik tersebut didirikan untuk para tukang becak. Tapi kelanjutan ide pendirian pabrik sabun kurang berhasil dan cukup kesusahan juga untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Demikian biografi tentang Bung Tomo dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.